Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini Jen untuk UTS Data Spasial, nama saya Muhammad Farsikwan, NIM 207056012. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini mengenai gambaran framework. Nah, dari data yang ada itu eh, di sini kita memiliki tiga pangkalan data. Yang pertama data presensi pegawai pada Universitas Sumatera Utara, yang dimana data ini yang terkumpul adalah selama 3 tahun ke belakang, yaitu dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, sampai dengan saat ini. Nah, kemudian ada juga data kepegawaian, di mana di sini atribut-atribut dari uh, data kepegawaiannya, dan kemudian ada data telemedicine. Mana data telemedicine ini adalah untuk membantu dokter dalam memberikan arahan kepada pasien COVID-19 yang berada di rumah. Jadi ini saya ambil dari aplikasi telemedicine, yang dimana di sini data di sini masih tercampur dengan data publik. Nah, yang di sini kita mau ambil hanyalah data kepegawaian ataupun data pegawai yang bekerja di USU. Nah, baik dosen dan pegawai. Nah, kemudian dari sini data presensi ini kita akan mengambil data GPS-nya, koordinat lokasi, waktu dia presensi, kemudian ID pengguna yang dimana nanti akan dijoinkan dengan data kepegawaian untuk mengambil NIK, umur, tempat tinggal, dan lain. Nah, kemudian itu akan dari NIK, nomor induk kependudukan, itu akan dikawinkan dengan data data telemedicine, di mana nanti akan kelihatan berapa banyak pegawai yang terkena COVID. Nah, kemudian dari hasil join data ini, maka akan di pre-processing. Kenapa di sini di pre-processing? Karena di dalam data itu ada banyak kendala. Pertama, kendala di mana pegawai itu tidak melakukan presensi pulang, kebanyakan hanya melakukan presensi datang, ataupun sama sekali tidak melakukan presensi. Nah, kemudian ada juga data yang sifatnya error yang dihasilkan dari network ataupun server yang bermasalah. Data itu akan menunjukkan koordinat 00. Jadi nanti mungkin itu akan juga dibahas di data missing. Nah, setelah dari itu maka akan dilakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi pekerja yang berada di rumah dan pekerja yang di office. Dan kemudian tren dari H dan WF. Dan juga sebenarnya di sini juga mungkin di poin nomor 2 jelaskan insight yang diambil. Kemudian insight. Nah, pada insight ini ingin melihat apakah dari data kita miliki, data spasial temporal ini punya bisa menunjukkan efektivitas dari WFH dan WFO. Bisa jadi contoh karena kita punya data time-nya, waktunya. Jadi ketika tren COVID pada saat sudah mulai menurun, sudah mulai banyak pegawai yang bekerja ataupun sudah WFO. Nah, pada saat dia WFO, muncul gelombang COVID yang kedua. Nah, itu akan maka kelihatan apakah memang bekerja pada masa pandemi itu sangat tidak disarankan. Nah, itu kemudian bisa juga dapat melihat tren pegawai yang datang dan pulang sesuai dengan jam kerja. Kemudian apakah jarak dari rumah ke kantor juga mempengaruhi kinerja pegawai. Yang bisa dilihat dari data ataupun yang dimiliki data ini, apa insight yang kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga, spatial dan temporal properties. Spatial temporal properties ini adalah
merupakan atribut data yang merepresentasikan lokasi, tempat, dan arah. Nah, di dalam data yang kita miliki, itu ada koordinat, latitude, dan longitude pada saat pegawai itu datang, dan kemudian ada koordinat pada saat pegawai itu pulang. Kemudian ada juga alamat di mana koordinat itu, kemudian ada jarak ya dari koordinat sebelumnya atau hari sebelumnya, tanggal sebelumnya. Kemudian nanti ada klasifikasi lokasi. Klasifikasi lokasi ini untuk yang WFH atau WFO gitu. Kemudian untuk temporal properties itu merupakan atribut data yang merepresentasikan waktu. Nah, di mana atribut dalam data yang kita miliki itu waktu dia datang atau presensi, waktu dia pulang, dan kemudian hasil swab dia positif kapan, uh, dan ya masa dia berada di berada di rumah ya, bekerja di rumah juga dapat. Untuk nomor 4, data sparsity dan data missing. Data sparsity dan data missing. Data sparsity itu merupakan kondisi di mana data memiliki nilai 0 atau kosong. Seperti dalam contoh ini, dalam tabel ini, di mana pegawai itu tidak mengisi presensi dia pada saat pulang. Di sini nilainya otomatis hanya ada kosong. Jadi data sparsity ini tidak muncul karena kemungkinan ada pegawai yang lupa untuk melakukan presensi. Ataupun mungkin bisa jadi koneksi jaringan internet yang dia tidak miliki. Nah, kemudian untuk data missing itu merupakan kondisi di mana nilai dari data itu menjadi 0 atau menjadi 0 atau kosong itu karena alat, disebabkan salah pembacaan alat. Itu ada juga terjadi, akibatkan juga kendala teknis jaringan atau server yang bottleneck sehingga data yang dihasilkan tidak valid. Nah, dari sini inilah dari pre-processing itulah yang untuk eliminasi ya, ataupun juga ada data-data yang duplicate yang harus dieliminasi dalam proses data pre-processing. Yang terakhir, machine learning. Machine learning ini yang mungkin digunakan adalah key nearest neighbor, di mana di sini untuk mengklasifikasikan titik koordinat-koordinat tadi atau mengkategorikan koordinat tadi apakah dia itu mendekati atau jarak dari kantor dia mempengaruhi COVID ataupun dia karena dia dekat dengan kantornya maka dia gampang terkena COVID, berada di rumah mungkin dia tidak jarang terkena COVID. Nah, pada ini kalau pada peta GIS yang kita coba upload ya, di sini kelihatan persebaran titik-titik koordinasi tadi yang berada paling banyak daerah Sumatera Utara, walaupun ada juga ternyata yang present di daerah-daerah kepulauan selain daripada Sumatera Utara seperti Kalimantan, Jawa, pun presentasinya. Ini hasil ketika kita menjalankan algoritma nih ya, ini hasil dari output. Terima kasih. Selesai.